2020 adalah tahun yang indah, tahun yang penuh perjuangan buat setiap kami Tuhan. Tapi satu kami yang tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami ada hari ini semua berkat kemurahan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Unlimited, tidak terbatas, tidak pernah hilang dari kami Tuhan. Sempurnakan jari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes Tuhan, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akanku sempurnakan jadi karya yang indah. Engkau mengenalku. Tuhan, ini adalah suara hati kami Tuhan. Satu-satunya selain diri kami Tuhan yang sangat mengenal diri kami, masa lalu kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menerima apapun yang terjadi dalam hidup kami. Masa lalu yang buruk, masa lalu yang menyedihkan, masa lalu yang mengecewakan. Tapi kami yakin Tuhan, that you will never leave us alone. Karena Engkau Tuhan yang menyempurnakan kami. Ini aku
ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur Tuhan yang bisa kami ucapkan kepadamu Tuhan. Seringkali Tuhan kami merasa kami mampu Tuhan menggunakan kekuatan manusia kami Tuhan. Kami merasa kalau segala sesuatu yang terjadi itu karena kuat dan gagah kami Tuhan. Seringkali kami lupa Tuhan kalau Engkau Tuhan yang turun campur dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah pulihkan setiap hati kami. Engkau pulihkan satu persatu masalah dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, ini bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Yesus yang punya kuasa dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang punya kekuatan untuk mengontrol semuanya Tuhan. We thank you Lord. We thank you God. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah ini Tuhan. Kami bisa memulai tahun yang baru dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru, dengan sukacita yang baru. Karena kami yakin Tuhan, setahun ke depan nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan harapan, yang pegang kontrol semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, karena Engkau Tuhan yang sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan, kami semua siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap, katakan amin. Yeay. Jujur saudara, saya sangat terberkati dengan apa yang terjadi di tahun 2020. Banyak masalah, banyak problema. Tapi satu hal yang saya tahu, saya sampai saat ini masih dikasih sukacita sama Tuhan, masih dikasih pengharapan.
sama juga dengan saudara. Semangat semuanya, let's sing this song. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, go. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yeah. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya yakin semua orang tahu lagu ini. Jadi, let's sing this song together. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Hari ini jangan sedih ya saudara, bukan saya yang sharing hari ini, karena salah satu teman baik saya akan sharing hari ini. Dia juga salah satu keluarga besar dari Honda Surabaya Center yang akan sedikit, kita nggak tahu sih sedikit atau banyak, nanti saudara bisa dengarkan sendiri, akan bercerita tentang doa. Jadi apa yang telah dia rasakan dan dialami dan yang cukup merefleksikan mungkin di hidup dia. Kita sambut Daryl. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daryl. Saya di sini sebagai Staff Marketing Communication Honda Surabaya Center. Dan di kesempatan pada pagi, siang, sore hari ini, saya tidak terlambat rasanya juga untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Saya rasa tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa untuk kita semua, terutama kita yang bergerak di bidang otomotif. Dan kita bisa melampaui, mendobrak tahun 2020 dengan hasil yang luar biasa. Dan saya berharap tahun 2021 ini kita bisa menjalaninya dengan penuh dengan ucapan syukur. Di Honda sini saya sebagai admin sosial media, Instagram, Facebook, YouTube Honda Surabaya Center. Dan sebagai admin sosial media, saya ini termasuk orang yang tidak suka bersosial media gitu. Statistik berbicara bahwa milenial seperti kita rata-rata menggunakan gawai untuk bersosmed dan lain-lain itu kurang lebih rata-rata 6 jam. Namun statistik berbicara juga, saya ini hanya menggunakan gawai saya itu paling lama 4 sampai 4,5 jam. Itu pun sudah dibagi dengan saya bermain game menggunakan gawai. Jadi kalau kita ambil satu aplikasi yaitu Instagram yang umum sekali kita gunakan, kurang lebih saya hanya menggunakan 1 sampai 1,5 jam. Itu sangat waktu yang sangat singkat gitu ya. Karena berbeda dari orang-orang lainnya, saya di sini main Instagram tuh cepat sekali bosen. Kontennya itu aja. Kenapa sih kok itu aja? Ternyata yang saya lihat tuh kebanyakan orang-orang suka show off ya, pamer, show off. Sebenarnya bukan masalah buat saya orang yang show off, pamer, cuman karena mayoritas semuanya adalah pamer, buat saya bosan gitu.
Kemudian beberapa tipe-tipe yang suka show off. Ada follower saya yang saya follow juga, kita saling follow. Teman kuliah saya suka banget pamer-pamer foto-foto uang. Jadi dia habis kerja, kumpulin uangnya, dia genggam erat-erat, dan dia foto pecahan 100.000, 50.000, bahkan ada yang Singapura dollar atau yuan. Saya nggak masalah ya, saya nggak iri apa yang dia capai ya. Tapi ya kita tahu lah dengan apa yang dia lakukan ya. Siapa tahu tiba-tiba suatu hari tiba-tiba dia ditemukan di sebuah gang kecil, bawa belur. Ya kalau cuma bawa belur, siapa tahu dia dirampok atau kita nggak tahu. Karena kebiasaan yang suka show off. Tapi nggak apa-apa ya, selama itu adalah hasil kerja keras sendiri. Saya nggak masalah. Kemudian yang bikin saya sedih ya, beberapa orang ini suka pamer atau show off tentang kebaikan moral. Ini yang sungguh meresahkan buat saya, kebaikan moral. Karena kita di sini adalah persekutuan doa, jadi ya saya akan persempit dengan kebaikan moral secara rohani. Setiap awal tahun sudah jadi tradisi gereja-gereja untuk mencatangkan tahun gerejanya masing-masing. Ada yang tahun peningkatan, tahun kebangkitan rohani. Mungkin teman-teman punya di gereja ada tahun apa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita sharing sama-sama tahun-tahun yang dicanangkan oleh gereja kalian masing-masing. Kemudian hal tersebut juga yang menjadi inspirasi akun-akun Instagram yang berbau Kristen, yang berbau rohani, untuk mencanangkan berbagai kalimat-kalimat motivasi di akun sosial media mereka. Akun sosial media yang mungkin kita tahu ya, yang anak muda banget lah pokoknya, Kristen banget, anak muda banget, yang saya yakin kalian juga ada yang follow gitu. Waktu ada yang nemu akun ini, wow, luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Ternyata akun ini gue banget ya. Wow, postingannya luar biasa, sangat membangun, sangat menginspirasi. Tapi tunggu dulu teman-teman. Saya mau kasih tahu, di dunia persosmedan, dunia perdigitalan, semua kegiatan digital kalian itu sebenarnya sedang dilacak. Kenapa itu bisa dilacak? Karena kalian ini dalam menggunakan sosial media, contohnya saja Instagram. Waktu kalian menginstal Instagram, mengunduh Instagram, di awal-awal mereka selalu minta permission atau meminta izin untuk menggunakan kamera, mic, mikrofon, bahkan ada yang sampai lokasi. Nah dari sana dia bisa mengetahui sifat, kebiasaan, dan bahkan dia tahu ucapan kita, apa yang sedang kita ucapkan. Wah, saya lagi sharing ini, gawai saya sedang mendengarkan apa yang saya ucapkan. Nah, setelah itu mereka mengolah semua data yang kita berikan secara tidak langsung, diolah untuk mendeliver sebuah konten yang biasanya iklan kepada kita. Ini true story ya, ini baru saja beberapa minggu lalu. Kalau berdasarkan ini hari ini yang direkam, berarti kemarin di grup kita, di grup Markom, kita lagi bahas sebuah website namanya Linktree untuk merapikan link-link yang kita punya. Jadi kita di Honda Surabaya Center ini punya Instagram, punya YouTube, punya Facebook, bahkan yang kemarin kita sudah juga punya tabloid. Jadi kita bisa merapikan link-link kita dengan satu link cantik yang kita desain sendiri, yang kita kostum sendiri, sehingga hasilnya lebih rapi. Kita lagi bahas gitu di grup WA, bahkan kita cuma chatting, kita nggak ngobrol. Salah satu teman kita waktu main Instagram ada iklan tentang Linktree, yuk daftar Linktree dan sebagainya. Bahkan itu belum selang berapa hari ya, itu baru selang berapa jam. Di awal tahun kita kembali ke akun Kristen tadi. Di awal tahun dia memberikan sebuah postingan, sebuah doa berupa gambar ya. Saya bacakan doanya. Jumat 1 Januari 2021, hari pertama di tahun 2021, awali hari dengan doa pada Tuhan. Langkahmu akan selalu berhasil, terus diberkati dan menjadi berkat. Saya mau kasih tahu sama teman-teman, berdoa tanpa usaha sia-sia. Berdoa tanpa usaha sia-sia. Gak ada hubungannya gitu kita berdoa dan tiba-tiba
jadi berhasil. Nggak ada hubungannya. Jualannya janji manis. Dan janji manis lah memang kita suka dengar kan. Yang sales, saya tahu ini pasti akan sungguh berhubungan ya. Jadi sales sudah jujur, datang selalu tepat waktu, prospekan banyak, berdoa setiap hari, berdoa terus. Apakah dengan berdoa kita bisa mencapai target kita bulan ini? Lalu pendeta saya di gereja bilang, kalau bisa perpuluhan, kalau bisa lebih, perpuluhan terus. Ada yang bilang, jangan lupa puasa. Kalian yakin puasa? Bukan karena ya puasalah sekalian yang menghemat pengeluaran makan siang gitu kan. Karena memang gak gol-gol gitu, gak ada SPK. Terus kalau ditanya pakai sosokan lagi, sorry bro, gak ikut makan siang, lagi diet. Terus di kolom komentarnya dibilangin, pada nulis amin. Nah, ada orang juga yang nge-repost akun ini, postingan yang sama, repost di Instagram story-nya, kemudian ditambahkan ayat-ayat yang gak ada hubungannya. Ini bukan ayat yang dia tulis, cuman ini salah satu ayat populer juga yang disukai anak muda. Anak muda kan gitu, gak suka baca, yang suka baca setengah-setengah. Tahun 2021 awali dengan berdoa, diberkati dan menjadi berkat. Terus di dalamnya ada tulisannya Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Keren ayatnya. Tapi kita gak pernah baca ayat-ayat di atasnya. Konteksnya mungkin gak ada hubungannya. Orang kayak gini yang biasanya di setiap akhir tahun ya, 2019 kemarin misalnya doa 2020 please be nice. Sering kan yang bilang dengar yang seperti itu. Namun kita tahu apa yang terjadi tahun 2020 kan. Contohnya, nah, stiker hijau yang ada di sini membukti sebagai tahun 2020 yang luar biasa buat kita. Kemudian kesalahan yang sama diulangi lagi di akhir tahun 2020. 2021 please be awesome. Namun kita tahu apa yang terjadi di saat bulan Januari ini kan. Ada virus COVID varian baru yang lebih ganas. Kita pikir Tuhan itu ATM gitu. Tuhan saya mau mobil, Tuhan saya mau sukses. Tapi gak ada usaha. Doa terus. Bukannya saya gak suka berdoa atau mengajak kalian tidak berdoa, enggak. Namun di sini ada poin yang perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa berdoa itu nggak gitu. Tuhan bukan ATM. Oke, yuk kita belajar dari sebuah doa yang paling sederhana. Tuhan yang mengajarkan doa itu sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Saya ambil dari ayat ya. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Hal berdoa. Saya nggak mau potong-potong supaya teman-teman tahu konteksnya, tapi saya nggak akan bacakan semua. Teman-teman bisa baca sendiri. Hal berdoa, yaitu doa Bapa Kami. Kita bedah satu-satu ya. Berdasarkan doa Bapa Kami, doa yang baik adalah doa yang singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya yang dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Mungkin tikungan-tikungan gak berarti buat kita. Di sini tikungan panas kan. Tapi mungkin tikungan-tikungan itu adalah sebuah Instagram story, supaya kelihatan rohani, supaya orang tahu bahwa kita rohani. Padahal ya kita semua sama-sama aja kan, sama-sama buruk. Kemudian tidak bertele-tele dan diawali dengan sapaan atau pujian kepada Tuhan. Kita biasanya juga menyanyikan lagu pujian mungkin yang benar-benar kusuk. Setelah lagu ikut nyanyi nyembah Tuhan. Kemudian diikuti dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian bold dan underline ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kemudian barulah kita sambung dengan permintaan yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Ingat kebutuhan kita, berikan makanan kami pada hari ini, makanan yang secukupnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengakuan dosa kita dan diakhiri dengan klaim bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kemudian ditutup dengan amin dalam nama Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong soal doa, saya akan tutup sharing saya ini dengan sebuah kisah yang pernah saya sampaikan dulu waktu ibadah off air, yaitu tentang salah satu komedian yang differently able, bernama Dhani Aditya. Dhani Aditya ini menderita cerebral palsy namanya. Cukup susah untuk disebutkan, bahkan untuk penderitanya sendiri. Makanya Dhani suka sekali kalau bilang, sudah nggak usah dibilang cerebral palsy, nggak usah bilang difabel, bilang cacat aja. Nah, namun sebagai orang cacat, tentu saja ingin sembuh. Selain berusaha untuk sembuh, dia juga terus berkarir. Namun selama karirnya, keinginan sembuh itu tetap ada, ya, tetap ingin sembuh, ingin normal. Akhirnya usaha medis pun dilakukan secara kedokteran dan gagal. Kemudian nggak berhenti di situ, dia coba dengan obat-obatan alternatif dan hasilnya juga gagal. Kemudian dia mencoba black magic, kedukun, gagal juga. Kemudian dia mencoba jalan yang benar, rohani. Semua agama dicoba, tapi saya di sini akan cuma sebutkan yang agama Kristen. Jadi ada sebuah KKR kebangunan rohani yang temanya kesembuhan-kesembuhan. Saya rasa di gereja kalian juga ada yang kesembuhan-kesembuhan. Dia datang di sana, dia maju ke depan waktu dipanggil untuk didoakan, disuruh percaya Tuhan Yesus, dikasih minyak urapan, dan tidak kunjung sembuh sampai sekarang. Lalu dia berkata, Tuhan bisa bukan berarti mau, kan? Saya percaya Tuhan bisa, namun bisa bukan berarti mau. Lalu kita perhatikan, Tuhan memilih dia untuk tidak sembuh. Justru dengan kecacatan dia bisa menghibur banyak orang. Dia bahkan bisa menikah, bisa menghidupi keluarganya. Coba kalau dia sehat, mungkin dia nggak sesukses sekarang gitu. Mungkin cuma jadi pegawai-pegawai biasa, atau mungkin nggak jadi apa-apa. Dari sana dia nggak doa, dia sukses bukan karena doa, tapi dia karena usaha. Namun tidak hanya usaha yang dilakukan, namun juga doa. Jadi saya mau kasih tahu bahwa teman-teman, mari kita doa yang benar, bukan doa yang meminta-minta sesuai keinginan kita, bukan panggil Tuhan kayak ATM, mobil gesek, mau handphone baru gesek, enggak. Tapi kita mau berdoa sesuai kehendak Tuhan, biarlah kehendak Tuhan terjadi atas diri kita. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you Daryl buat sharingnya yang luar biasa. We are so blessed to have you as a family di sini. Yang saya dapat dari sharingnya Daryl hari ini adalah kita harus punya motivasi yang benar ya saudara saat berdoa. Jadi jangan cuma sebagai kewajiban atau keharusan aja, tapi memang ya saudara tuh butuh gitu, memang pengen berdoa untuk ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama Papa di surga maksudnya. Jadi ya posisikan Tuhan itu sebagai Tuhan gitu, bukan sebagai orang yang kamu bisa minta apa aja saat itu juga gitu. Percayalah kalau Tuhan itu lihat dari semua kebutuhan kita gitu, bukan cuma keinginan kita sesaat, dan dia perencanaannya itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Oke, and that's all. Kita akan pujikan lagu terakhir ini. Saya harap kita bisa bersungguh-sungguh untuk menyanyikan lagu ini. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka
sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk semakin dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pagi, siang, sore, dan malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau, dengan saudara-saudara seiman kami. Kami satukan hati, kami taruh Tuhan pengharapan kami dan sepanjang tahun 2021 ini ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan pengharapan. Karena kami tahu Tuhan kami tidak dapat berjalan sendirian Tuhan. Sekali lagi Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu di tahun 2020 Tuhan. Kami sadari Tuhan sebagai manusia sangat berat Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Engkau Tuhan yang memberi pengharapan, kekuatan, hikmat untuk kami dapat sampai di hari ini, sampai saat ini Tuhan. Tegur kami Tuhan kalau kami kurang dengar-dengaran akar suara-Mu, karena kami mau Tuhan untuk dekat padamu. Itulah kerinduan kami Tuhan. We thank you Lord buat kesempatan yang indah ini, buat sharing dari teman kami, dan masih kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Engkau akan terus bekerja dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak terbatas untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk pasangan kami, untuk pekerjaan kami, hobi kami, semuanya Tuhan, seluruh hidup kami. Engkau yang take care semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari-hari ke depan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesempatan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara untuk stay tune bersama kami. Jangan lupa untuk saksikan terus persekutuan doa Honda Surabaya Center setiap hari Jumat di YouTube kami. See you next time and God bless you.